Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry dalam khotbah Minggu Seksagesima 4 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita pada minggu ini, mari kita awali dengan memohon pertolongan kepada Tuhan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami kembali untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan membuka mata rohani kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema khotbah kita pada Minggu Seksagesima ini adalah Tuhan adalah Allah yang kekal. Pertanyaan, siapakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Seperti apakah Tuhan? Apakah Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Bagaimana kita menandai aktivitas Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti hal ini sering sekali dipertanyakan oleh manusia di dalam hidupnya. Apalagi ketika dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan, ketika dia di dalam pergumulan persoalan, dia mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, di manakah Tuhan itu. Maka firman Tuhan kali ini dan teks khotbah kita hari ini mau mengajak kita untuk mengenal siapa itu Allah, dan teks ini sedang memperkenalkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata El Olam. Bagaimana teks Allah ini, teks Alkitab ini menjelaskan pribadi Allah? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat di ayat 21 sampai 24, kita ditunjukkan tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Kita diingatkan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Ayat 21 dimulai dengan 4 pertanyaan retoris yang dirancang untuk mengingatkan orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan pada saat itu, bahwa mereka itu sudah mengenal siapa itu Allah. Pertanyaan retorisnya, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar?
Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Teks ini mau mengingatkan bahwa mereka itu sudah mendengar tentang Allah lewat kitab suci mereka dan para nabi serta sejarah mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan orang-orang buangan bahwa hal ini telah diberitahukan kepada mereka sejak awal. Sejak bumi dijadikan, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu bahwa Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadilah. Mereka mengetahui kekuatan firman Tuhan yang kreatif. Jadi mereka itu tahu kisahnya dan mampu melafalkan langkah-langkah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan, menjadikan, meletakkan dasar daripada dunia ini. Mereka tahu bahwa Allah menciptakan kehidupan manusia pada hari terakhir penciptaannya. Dan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya. Dan lihatlah segala sesuatu itu baik sekali. Mereka tahu itu. Dan mereka juga tahu tentang dosa. Bagaimana dosa itu terjadi di Taman Eden di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Karena itu, kita melihat di sini mereka sedang diperlihatkan bahwa sesungguhnya mereka mengetahui segala sesuatu di dalam sejarah yang terjadi sampai mereka di dalam pembuangan. Mereka tahu bagaimana bangsa Israel berdosa di padang gurun dan terpaksa bertahan selama 40 tahun mengembara di negeri yang sebagian besar dari kita sebut sebagai ditinggalkan Tuhan. Mereka tahu bagaimana Allah memampukan orang Israel itu meninggalkan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan bagaimana mereka mendirikan bangsa. Mereka tahu. Mereka tahu bagaimana bangsa Israel merasa tidak puas karena mereka tidak punya raja sehingga mereka meminta raja kepada Tuhan. Mereka tahu bagaimana raja manusia memimpin mereka dan bagaimana mereka mengecewakan umat pilihan Tuhan itu. Mereka tahu bagaimana Israel menolak nasihat para nabi. Jadi segala sesuatu mereka tahu. Itu sebabnya Tuhan bertanya, apakah kamu tahu? Jawabannya sebenarnya adalah ya. Mereka pernah mendengar. Ya. Apakah hal itu sudah diberitahukan kepadamu sejak awal? Iya. Sudahkah mereka mengerti sejak dasar bumi? Iya. Tentu saja mereka mengetahui semua itu. Tetapi di dalam bagian ini, Yesaya perlu mengingatkan umat itu. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa dan setia dari awal sampai akhir. Mereka perlu diingatkan tentang keadaan yang mengakibatkan perbudakan mereka. Mereka perlu diingatkan bahwa Israel telah menderita sebelumnya dan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Mereka diberitahukan bahwa Tuhan pasti membebaskan mereka, menebus mereka, membawa mereka kembali seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh Tuhan. Mereka perlu diingatkan akan semua hal itu, karena Tuhan akan melakukan hal yang sama lagi. Kehidupan mereka mungkin tanpa harapan, namun sebenarnya tidak demikian. Kalau orang-orang buangan ini bergantung pada kekuatan mereka sendiri, mereka akan menjadi budak selamanya. Namun mereka tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri, melainkan kepada kekuatan Tuhan. Maka di bagian pertama ini, peringatan itu kepada orang Israel diberikan. Dan hari ini juga diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu, kalau kita lihat di sepanjang kehidupan kita, kita harus diingatkan kembali siapakah Tuhan itu, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Dia memperhatikan seluruh kehidupan kita. Dan kita tahu ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Dan apakah kita akan melupakan itu? Maka kita hari ini diingatkan apa saja yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Supaya kita melihat apakah memang begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jawabannya adalah ya. Tetapi kenapa kita harus diingatkan? Supaya kita mengerti ketika kita di dalam pergumulan, sama seperti sebelumnya Tuhan melepaskan kita, Dia pun akan melepaskan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
Jangan pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan apapun. Ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26 itu. Yesaya mengatakan, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan seterusnya. Jadi meragukan kemampuan Tuhan sama halnya tidak mempercayai Tuhan. Secara teori, orang Israel percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Tetapi dalam penerapan mereka justru meragukan. Mereka meragukan bahwa Allah itu sungguh hidup dan mendengar mereka. Maka tidak heran bila mereka terpengaruh bangsa sekitar yang menyembah dewa. Karena dewa itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan kehadirannya. Sedangkan Allah itu sama sekali tidak bisa dilihat. Mereka lupa bagaimana Allah bertindak sedemikian rupa dengan kedahsyatan dan kehebatannya menuntun umat itu. Mereka tetap tidak merasakan kehadiran Allah karena nilai kepekaan mereka tertutup oleh dosa. Itu sebabnya Tuhan bertanya, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Pertanyaan ini sungguh-sungguh harus menyadarkan orang Israel yang sudah ragu kepada Tuhan. Karena seringnya mereka mendengarkan cemoohan yang mempertanyakan, di manakah Allahmu? Ini membuat mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak lagi mampu menolong mereka. Atau bahkan Tuhan sudah lupa kepada mereka. Allah yang Maha Kudus itu tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah lain yang disembah oleh orang Babel. Maka di ayat berikutnya Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Jadi lewat ini Yesaya meyakinkan bangsa itu bahwa Allah tidak sedang tidur dan tidak tinggal diam akan persoalan pergumulan hidup mereka. Untuk itu Allah akan segera menolong mereka keluar dari keterpurukan dan membawa mereka kembali ke rumah mereka. Kondisi Yehuda menggambarkan sesungguhnya kehidupan kita juga. Kita harus berhati-hati karena sering sekali pengetahuan kita akan Allah ternyata sering tidak membawa kita kepada kehidupan yang benar. Tahu bahwa tidak boleh menyembah ilah-ilah lain, tetapi realitanya sering sekali bahwa ilah-ilah lain yang tanpa sadar menjadi sesembahan kita. Kadangkala apa yang kita miliki, harta benda kita, kadangkala itu menjadi ilah bagi kita. Tahu dan dengar, tahu tapi tak mengenal, dengar tapi tidak mengerti. Itulah pernyataan Allah pada umat. Pernyataan kehadiran Allah begitu konkret. Tetapi kita lihat masih ada di dalam hati mereka meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sering sekali kita lebih bergantung kepada kecukupan materi ketimbang berserah kepada Allah. Sering sekali kita di dalam hidup lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat yang kita miliki ketimbang mengandalkan Allah. Dari sini kita belajar supaya kita jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah kita membandingkan Tuhan dengan apapun, dengan ciptaan. Karena Dia adalah pencipta, Dialah yang maha kuasa, Dialah yang memiliki kita. Kita dituntut untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Tuhan adalah Allah yang kekal. Di ayat 27, ayat 28 kita menemukan bahwa sekali lagi Tuhan mempertanyakan mengapa mereka meragukan Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas menunjukkan kedahsyatannya dan kehebatannya di atas segala ilah-ilah. Sebelumnya kita lihat di ayat yang ke-25-26 sudah dijelaskan bahwa segenap alam pun baik yang di bumi maupun di atas langit tunduk kepada kekuasaannya. Oleh karena manusia tidak dapat membandingkan Allah dengan apapun di alam semesta ini, maka manusia tidak berhak mencela Allah sebagai Allah yang tidak peduli terhadap diri mereka. Di ayat yang ke-27 itu Tuhan bertanya, pembuangan tidak membuktikan bahwa Allah tidak berdaya. Pergumulan persoalan yang sedang dihadapi manusia
Bukan mau membuktikan bahwa Allah tidak berdaya, seolah-olah Tuhan tidak punya kekuatan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Pembuangan justru membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang adil, yang membalaskan dosa dengan penghukuman. Jadi ketika kita di dalam pergumulan, kita harus introspeksi diri. Apakah kita sedang berada di dalam dosa sehingga kita harus menanggungnya supaya kemudian kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Allah tetap Allah yang kekal, yang berkuasa, tidak berubah. Pengertiannya jauh melampaui akal manusia. Manakala orang Israel di dalam pembuangan mengakui semua ini, mereka tidak perlu putus asa. Justru seharusnya mereka berpaling kepada Tuhan dan mengakui sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Israel akan dikuatkan dan diteguhkan. Mereka tidak akan kecewa ketika mereka mengharapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang sering sekali di dalam hidup kita ini, sekalipun penyataan kehadiran Allah begitu konkret lewat ciptaan dan firman-Nya, tetapi kita masih meragukan Tuhan. Kita masih meragukan firman-Nya. Kita lebih bergantung kepada kecukupan materi, lebih mengandalkan kekuatan kita. Meskipun Allah berkali-kali telah menegaskan bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kalau demikian, kepada siapa kita berharap? Bukan kepada yang sia-sia, tetapi harus kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Orang yang percaya dan bersandar kepada Allah akan menikmati kehadiran Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupannya. Orang yang demikian akan mengalami hidup yang dipelihara dan ditopang oleh Allah, sehingga ia senantiasa segar dan bersemangat melayani Tuhan. Dan digambarkan itu seperti burung Raja Wali yang tidak akan pernah lelah, tidak akan lesu. Bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena itu, setialah dalam pengharapan, menantikan tindakan tangan Allah dalam hidup kita. Karena Allah pun setia dalam setiap tindakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masalah apa yang sedang membuat kita hari ini meragukan Tuhan? Teks ini mengingatkan kita, percayalah sekali lagi kepada Dia yang berdaulat di atas segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, orang yang menantikan Tuhan tidak akan kecewa. Mungkin Dia tidak menghapus semua beban berat yang sedang kita tanggung hari ini. Namun yang pasti Dia akan memberikan kekuatannya kepada kita agar kita dapat bertahan dan menang. Karena Dia adalah Allah yang kekal dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dia lebih besar dari apapun. Dia lebih besar daripada persoalan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita masih meragukan Tuhan? Hari ini kita belajar bahwa Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang maha kuasa, Dialah Allah yang kekal. Percayalah kita dengan sepenuhnya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oleh karena itu, hari ini kami mempercayakan hidup kami kepadamu, dan kami percaya dengan sepenuh hati kami hanya kepadamu saja. Terpuji termulialah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.